Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bersama saya Ilah Rahmatul Fananin. Kali ini saya akan membahas mengenai beberapa hal. Di antaranya yaitu yang pertama, sistem syaraf manusia, yang kedua, neuron dan neurotransmitter, yang ketiga, anatomi otak, dan yang keempat, otak dan kognisi. Sistem syaraf manusia adalah suatu sistem utama yang bertugas untuk mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh tubuh. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, bahwa apapun yang kita lakukan sebenarnya adalah suatu komando dari sistem syaraf utama kita, yakni otak. Sistem saraf manusia terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik seperti mata, telinga, dan indera peraba. Dan semua sistem ini bekerja dengan cara mengambil informasi, kemudian menghasilkan suatu reaksi. Contohnya adalah ketika kita ingin meminum teh, pasti di otak kita tuh sudah tergambar bagaimana sih teh itu secara visual. Nah, selanjutnya hidung kita akan mencium aroma dari teh tersebut dan kemudian menghasilkan gerak refleks untuk meminumnya. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai neuron dan neurotransmitter. Neuron sendiri adalah sel saraf yang terdiri dari 12 sistem kranial, spinal, dan cabangnya, berfungsi sebagai penghantar rangsangan atau impuls. Neurotransmitter adalah senyawa kimiawi yang ada dalam tubuh manusia, bertugas untuk menghantarkan pesan antara sel saraf satu atau neuron ke sel saraf lainnya. Sel-sel yang menjadi tujuan dari neurotransmitter ini terdapat pada otot, berbagai kelenjar, dan bagian lain dalam tubuh. Neurotransmitter memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur kinerja sistem tubuh manusia. Di antaranya, yang pertama yaitu detak jantung, kedua pernapasan, ketiga pencernaan, keempat suasana hati, dan kelima konsentrasi. Beberapa neurotransmitter yang sudah akrab di telinga kita, di antaranya yaitu adalah yang pertama asetilkolin yang berperan dalam kontraksi otot, yang kedua yaitu dopamin dikenal sebagai rasa senang, dan yang ketiga adalah endorfin menghambat sinyal rasa sakit, dan yang keempat adalah epinefrin yang dikenal sebagai adrenalin. Kemudian yang kelima adalah serotonin yang mengatur suasana hati. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai anatomi otak. Pada otak besar terdapat otak ke bagian kanan dan juga bagian kiri. Kemudian ada lobus parietal, lobus frontal, lobus occipital, dan juga lobus temporal. Kemudian pada otak besar terdapat dua bagian, yakni otak kanan dan juga otak kiri. Untuk otak kanan lebih dominan untuk berpikir secara abstrak, sehingga orang yang banyak menggunakan otak kanan dikenal sebagai orang yang kreatif dan juga imajinatif. Sedangkan otak kiri lebih banyak digunakan untuk berpikir secara verbal ataupun bahasa, sehingga orang yang banyak menggunakan otak kiri disebut sebagai orang yang logis dan juga sistematis. Selanjutnya yaitu lobus frontal yang terletak di bagian depan dan berfungsi sebagai pengendali cara berpikir, mengatur dan membuat rencana, problem solving, pergerakan fisik, dan juga memori pada jangka pendek. Kemudian lobus parietal yang terletak di bagian tengah dan berfungsi untuk mengartikan informasi sensorik seperti cita rasa makanan, suhu, dan juga sentuhan. Nah, selanjutnya juga ada lobus occipital yang terletak di bagian belakang dan berfungsi sebagai tempat memproses gambaran dari mata dan mengaitkannya dengan informasi lama. Dan yang terakhir yaitu lobus temporal yang terletak di bagian samping dan berfungsi untuk memproses informasi dari indera penciuman, pengecap, dan juga pendengaran. Selanjutnya juga ada otak kecil atau cerebellum yang berfungsi untuk mengendalikan koordinasi anggota tubuh dengan menerima informasi dari otak besar dan panca indera melalui saraf tulang belakang. Selain itu juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan serta kemampuan berjalan.
Ada juga batang otak yang berfungsi untuk menghubungkan belahan otak untuk bersinergi dengan otak kecil dan juga saraf tulang belakang melewati batang otak. Selanjutnya saya akan bahas mengenai otak dan juga kognisi, di mana keduanya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, kognisi sendiri merupakan suatu proses mental yang terjadi pada saat individu menyerap dan memahami berbagai informasi dan ilmu pengetahuan. Kognisi melibatkan berbagai proses dalam otak diantaranya yaitu berpikir, mengenal, dan mengingat. Nah, berikut akan dijelaskan mengenai jenis dan proses kognisi. Yang pertama yaitu perhatian yang merupakan suatu upaya individu untuk fokus terhadap suatu hal. Selanjutnya yaitu bahasa, yaitu kemampuan untuk memahami dan mengekspresikan lisan serta tulisan. Kemudian nalar yang merupakan proses untuk mempelajari hal-hal baru sesuai dengan pengetahuannya. Dan yang keempat adalah mengingat, berfungsi untuk mengolah, menyimpan, dan juga menggunakan informasi. Nah, jenis selanjutnya yaitu persepsi yang merupakan proses untuk mengenal dan menafsirkan informasi pertama menggunakan hipotesanya. Yang terakhir yaitu berpikir, yang merupakan jenis terpenting dalam proses kognisi karena melibatkan beberapa peran seperti mengambil keputusan, problem solving, hingga proses berpikir yang lebih tinggi. Nah, itu dia keempat pembahasan yang sudah kita pelajari pada minggu ini. Semoga bermanfaat. Stay tune terus di channel ini karena akan ada pembahasan rutin setiap minggunya. Insya Allah. Thank you for watching.